Halo guys, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Luar biasa banget, hari ini saya mengundang seorang entertainer Jambi. Siapa sih yang gak kenal? Ini inisialnya adalah RPH. Masya Allah. Pasti kalau misalnya kalian lihat di jalan-jalan itu kan ada tuh kan RPH gitu kan. Apakah beliau atau bukan? Enggak, bukan itu bukan beda, ya. beda. Tuh dari suaranya aja udah bikin meleleh ya. Meleleh para pemirsa setiap podcast Punyo Kita karena suaranya ini khas banget, serak-serak becek ya. Waduh. Dan itu merupakan identitas dari dirinya. Kalau ketika kita misalnya ke suatu mall atau suatu tempat acara gitu dengar suara ini, oh ini pasti yang MC RPH nih, ya. Bikin orang cepet pulang gitu ya. Enggak dong. Bikin orang betah duduk di situ sambil mau minjemin duit sama RPH ya. Kita sudah bersama Rian Putrahata. Sehat Rian? Alhamdulillah. Kalau secara fisik sepertinya sehat ya. Sehat dong. Luar biasa. Makin kayaknya berat badan nambah nih. Asli nambah. Ya, karena kemarin sempat kurus ya Rian ya. Benar. Kalau nggak salah kemarin sempat 0,1 kilo ya. Waduh. Itu tinggal rambut doang ya. Kurus banget ya. Tapi sekarang kayaknya nafsu makan udah bertambah ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah udah. Iya, apalagi belum lagi diperhatiin sama orang-orang sekitar ya. Oh iya. Apalagi si doi ya. Iya. Saya nggak ada sih. Aduh, yang kemarin nggak ada lagi. Oh nggak ada lagi. Jadi Rian sekarang aktivitasnya gimana Yan? Aktivitas masih untuk MC masih lah ya. MC Karena masih itu lancar. merupakan apa ya? Lumbung pangan ya. Benar Iya. ya. Tapi kalau untuk siaran radio sama TV itu yang udah Off dulu ya? Off dulu deh. Benar. Kenapa memutuskan untuk off? Karena kemarin sempat sakit ya kan. Kemarin sempat sakit 1 tahun, sakit parah, jatuh sakit luar biasa. Terus ada kendala sih sama penglihatan kemarin. Dan sekarang masih tahap terapi, masih proses untuk pemulihan. Jadi mutusin dulu deh untuk nggak banyak ngambil aktivitas seperti itu. Oh, oke. Nanti takutnya mempengaruhi kesehatan juga ya. Kalau banyak-banyak aktivitas ya. Benar. Tapi saya senangnya sama Rian itu apa? Ketika dia down kemarin, ketika dia sakit, tapi sekarang dia tuh berusaha untuk bagaimana saya bisa kembali lagi sembuh, saya bisa kembali lagi untuk dapat berinteraksi sama orang, bersosialisasi sama orang. Itu saya suka banget dengan semangatnya, sehingga kemarin kan dia sempat dibawa ke kampungnya ya. Benar. Tapi sekarang sudah balik lagi ke kota dengan kepercayaan diri dan juga dengan pemikiran Rian yang memang benar-benar mau sembuh dari penyakit ini ya Rian ya. Benar sekali. Tapi bisa diceritain Rian. Kan ini adalah sebuah penyakit yang Rian alami dan itu juga tentunya mengganggu banyak kegiatan-kegiatan Rian, apalagi kan Rian kan seorang entertainer, seorang freelancer juga di Jambi yang memang banyak sekali bekerja yang memang tidak tentu waktu seperti itu, kadang pagi, kadang sampai malam, kadang juga bisa sampai subuh gitu Rian ya pulang ke rumah. Kok bisa terjadi itu sama Rian? Kenapa? Gini, pertama kali itu aku juga bingung ya. Dulu itu nggak pernah sih ngerasain tanda-tanda gitu kan. Tanda-tanda tentang sakit yang sekarang dialamin. Jadi kayak benar-benar mendadak seperti itu Bang Anzol. Jadi awal cerita dulu itu tuh sempat kurus banget kan. Iya. Jadi sempat cek ke dokter itu nggak ada penyakit. Maksudnya sempat ronsen paru-paru segala macam itu aman. Terus tapi batuk itu makin parah. Nah ketika itu batuk kamu ya? Awalnya batuk. Nah terus ketika batuk itu teleponan sama nenek di kampung. Iya. Kata nenek itu bukan batuk yang yang biasa. Agak aneh ya. Bener ya. Maka disuruh pulang. Terus pas pulang itu zaman COVID Bang. Sorry Nenek bilang itu batuknya ada bau-bau mistis ya. Seperti itu. Karena kalau orang kampung kan masih ini kan, masih bisa menelaah gitu lah. Jadi pas pulang bener-bener diobatin secara kampung tradisional itu dikeluarin di paru-paru seperti miang bambu, tau gak sih Bang? Apa? Yang gatal-gatal pada bambu. Oh miang itu ya. Yang gatal-gatal pada bambu muda itu warna hitam-hitam. Jadi banyak. Lumayan. Aku lihat sendiri waktu itu. Waktu itu masih sempat ngelihat ya? Masih. Jadi pas sudah diobatin itu baru deh batuknya hilang, mulai udah mulai sehat gitu kan. Tapi sorry saya potong ya. Kamu kan muntahnya itu ya, keluar itu ya.
yang bambu yang kamu bilang tadi. Tapi nggak muntah sih, Apa? dikeluarin Dikeluarin, bukan muntah ya? Bukan, pakai apa namanya? Kayak daun sirih gitu. Oh. Jadi diusapin di area Dada. paru-paru, ya, dada. Di dada terus keluar itu ya. Benar. Tapi kamu sebelumnya ada ngerasa gitu nggak, ada yang aneh? Mungkin ada yang ngasih kamu minum apa atau apa? Nah, jadi ceritanya gitu, di zaman COVID kan kita job nggak ada nih bang. Iya. Jadi bener-bener aku di zaman COVID itu nerima endorse itu sampai makanan ya. Berarti kamu WFH aja ya? Ya, makanan sama minuman itu sampai 3 kali sehari gitu loh. Aku ambil 3 produk sehari. Wih, banyak juga ya. Iya, zaman-zaman COVID. Jadi semuanya aku ajar sih. Iyalah. Jadi ada yang mau minta bantu endorse, oke aku terima. Karena kan terima. pada saat COVID kan kerjaan juga terbatas, Benar. acara-acara juga banyak yang nggak ada ya. Bener sekali. Jadi itu sih kalau aku duganya di situ, tapi nggak tahu lah, Allahu alam lah. Jadi pas sudah disembuhin itu ya udah, terus lanjut lagi, nggak tahu kenapa bang, sempat pulang ke Jambi setelah berobat kampung itu. Tapi kondisi kamu setelah masih itu normal. masih normal ya. Masih. Setelah Cuman dikeluar- badan aja yang kurus. Oke. Iya kan. Terus ini pas subuh sebelum subuh itu kena ini kayak sakit di sini, area sini itu tuh kayak apa ya? Kayak muter. Nyeri ya. Sakitnya luar biasa, nggak bisa buka mata. Oh, sorry, kayak vertigo gitu ya. Aku nggak tahu vertigo itu gimana sakitnya kan. Kalau vertigo itu puyeng ya. Nah, kalau ini nih bener-bener kayak gini, nggak bisa keseimbangan langsung hilang, langsung rebah kiri, rebah kanan gitu, bang. Buka mata nggak bisa. Nah, setelah itu baru turun nih pencahayaannya. Tapi kemarin kabarnya kamu merasakan itu ketika kamu lagi ngejob ya, lagi nge-MC ya. Enggak, itu tuh selesai aku pulang dari pestanya teman. Habis itu. Oke. Tapi saya dengar kabar nih, katanya Rian itu jatuhnya pada saat pesta itu. Bukan? Bukan. Bukan. Berarti itu hoax ya? Iya, hoax. Jadi kamu kejadiannya itu malah setelah selesai pesta itu kamu sudah di rumah? Sudah di rumah. Tapi itu kejadiannya sebelum itu juga bang. Jadi subuh sebelum aku berangkat ke acara teman itu sudah ngalamin itu, sempat pulih lagi. Aku paksain gitu datang. Setelah pulang dari acara teman itu makin down gitu loh. Oke. Kamu sendirian waktu itu? Sendirian. Jadi gimana dong kamu minta tolong ketika kamu merasakan nyeri hebat di bagian mata? Waktu itu aku telepon teman Kak Aya. Terus Kak Aya menghubungi si Hairul. Oke. Dan Hairul kan kebetulan rumahnya deket dengan rumahku. Jadi selesai sore itu Hairul sama istrinya, sama mertuanya, sama Holil datang gitu bantuin. Akhirnya aku minta diantar, bukan diantar sih, minta dipesenin travel. Aku mau dirawatnya di kampung, di Bangko, karena di Jambi kan gak ada keluarga bang. Jadi siapa yang ngerawat? Jadi dipesenin travel pada sore hari itu maghrib. Aku nyampe di rumah sakit Bangko itu jam 2 subuh. Terus kamu gimana dong? Kan posisi kamu lagi sakit, kamu naik travel. Itu apa yang kamu rasain ketika perjalanan menuju ke Bangko? Itu aku bener-bener nggak kayak setengah sadar gitu sih. Jadi tapi ada yang nemenin kamu di travel? Nggak ada. Kamu sendirian? Iya. Langsung ke rumah sakit? Aku benar-benar pesan satu travel, satu mobil. Oke. Jadi cuman sama abang sopir, ada satu temannya di depan. Jadi pas nyampe jam 2 subuh itu langsung masuk ke IGD, terus baru langsung masuk rawat inap seperti itu. Berapa lama tuh kamu di IGD waktu itu? Masih ingat? Kayaknya subuh deh baru nyampe ruang inap. Sekitar 2-3 jam gitu lah. Oke. Terus kamu masuk IGD ya dengan kondisi kamu yang agak susah masih membuka mata ya? Iya, nggak bisa bang. Memang nggak bisa banget ya? Kalau buka mata tuh kayak pusingnya luar biasa, kayak mau pecah gitu di area sini. Oke. Berarti kendala kamu waktu itu di bagian mata ya? Keluhan kamu di bagian mata ya? Bagian-bagian lain tidak ya? Tidak. Seperti kamu mual apa itu enggak? Enggak ada. Nggak Itu ada, udah sembuh kan. Udah sempat batuk-batuk pun juga nggak ada lagi ya? Udah nggak ada. Oke, berarti keluhannya ada pada mata ya? Di sini sih bang, di area depan jidat. Nah, di atas alis ya? benar-benar. Jadi bang, selama dirawat inap itu aku harus ada harus ada tangan orang yang mijitin terus. Kalau nggak itu nggak ini kayak sakitnya nggak berhenti gitu. Memang harus ada treatment pijit ya supaya agak reda ya. Benar-benar. Pusingnya ya. Iya benar. Terus ketika di IGD dokter ngomong apa? Belum ada diagnosa karena kita kan langsung mungkin dicek. Kalau di IGD itu aku nggak tahu prosesnya bang. Paling dicek yang biasa-biasa dulu kan. Nanti kan besok ke harinya baru dokternya masuk ya kan. Oke. Tapi menjelang besoknya kamu memang belum bisa untuk buka mata? Bisa sekali-sekali. Tapi agak
agak Sakit ya? Iya benar sakit. Agak berat gitu ya. Terus terakhir pas dokter masuk, aku tuh kekurangan darah katanya. Jadi sempat transfusi darah dua kantong. 2 kantong. Terus apalagi tindakannya? Nah setelah itu aku udah agak lumayan nih bang, udah agak Seger. udah bagus kan. Tapi udah bisa ngelihat juga. Masih bisa itu belum ini. Belum parah Nah, ya. belum parah. Terus tiba-tiba aku pulang 3 hari dirawat, udah boleh pulang nih. Nah pas pulang itu Kamu pulangnya ke Jambi atau ke enggak rumah keluarga? ke rumah adiknya mama kan, dekat rumah aku juga. Karena rumah aku kan nggak ada yang huni nih. Jadi ke rumah adiknya mama. Habis itu bang, setelah pulang dari 3 hari dari rumah sakit itu, tiba-tiba di sore hari selanjutnya itu yang paling puncaknya sih menurut aku bang. Kenapa? Itu aku sudah nggak sadarkan diri, sempat mau ke toilet kan, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa bangun, dan itu aku sudah nggak tahu ya, terakhir aku dengar sudah dibacain Yasin sih. Itu semua badan kaku. Enggak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Nggak bisa udah ngapa-ngapain. nggak bisa gerak, nggak bisa sama sekali. Sorry, seperti orang lumpuh gitu ya. Benar, dan itu pun terakhir aku sempat dengar Yasin itu sempat berapa lama gitu kan, nggak nyampe habis, dan itu aku nggak sadar lagi, nggak tahu lagi gitu. Tiba-tiba aku sadar, aku sudah dalam ambulans, setengah perjalanan mau ke Bangko lagi, karena dari rumah ke rumah sakit itu ke Bangko kan bang, itu kan 1 jam ya dari Sungai Manau itu kan. Jadi aku sadar lagi itu setengah perjalanan. Oke, kamu baru sadar kalau kamu udah di ambulans. Benar, itu pun aku langsung muntah gitu kan di dalam ambulans itu, dan ini sudah dalam ambulans, tangan sudah diinfus. Setelah dibacain Yasin sebentar itu aku nggak tahu apa-apa lagi. Dan sempat dibilang aku sudah udah lewat sih sama keluarga, sama nenek gitu loh. Orang teriak-teriak nangis itu aku agak denger sih samar-samar waktu itu. Gitu. Terus yang kamu rasain ketika di ambulans setelah kamu sadar apa? Nah itu bang, masuk lagi nih, tetap lemas aja, Lemas, nggak bisa bergerak. Benar, dirawat lagi nih bang. Nah setelah dirawat itu sudah normal lagi, mulai berangsur normal, tapi kok mataku kayak redup gitu kan. Berkurangnya penglihatan ya. Pas pulang itu cahaya itu redup, tiba-tiba aku bilang mungkin efek lama di rumah sakit mungkin, ya kan, efek lama tidur atau gimana, ya udah. Tapi sudah 1 minggu di rumah, tetap nggak kembali normal gitu. Jadi terus akhirnya mutusin ke rumah sakit lagi untuk cek. Ternyata ada katanya sih kerusakan saraf seperti itu sih. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Nggak disebutin sama pihak rumah sakit. Nggak tahu. Kerusakan saraf ya. Di situ kalau pokoknya kalau dicek mata itu normal semua. Jadi yang kata dokter langsung menyimpulkan saraf, dan aku langsung dirujuk ke Padang. Terus kamu berangkat ke Padang? Berangkat ke Padang. Berarti kamu dirawat di rumah sakit di Bangko itu selama 3 hari lagi. 3 hari lagi ya? 3 hari lagi. Setelah 3 hari dokter sudah ngasih tahu kalau ini ada kelainan saraf. Benar. Ya, kamu dirujuk ke rumah sakit di Padang. Benar. Tapi sempat dirawat di rumah dulu nggak sih waktu itu? Sempet. Enggak. Setelah dari rumah sakit Bangko ini kan sempat dirawat lagi nggak di rumah? Sempet. Sempat ya? Itu habis ke Padang. Nah dari Padang itu 1 tahun lagi jarak waktunya. Itu masih drop sih bang. 1 tahun? Iya. Cukup lama ya? 1 tahun dari 2020 sampai 2021. September baru pulang ke Jambi lagi kan. Berarti kamu selama di rumah keluarga, aktivitas kamu berarti? Nggak ada. Cuman nonton TV gitu kan. Kan masih, kalau penglihatan masih bisa lah bang. Yang susah tuh tulisan sih sebenarnya. Jadi kayak nonton TV, makan, tidur, seperti itu. Oke, berarti nggak ada aktivitas lain ya? Nggak ada sama sekali. Tapi kita ngelihat memang ada banyak banget dulu ya perubahan Rian ya. Karena memang badannya agak kurus. Bener. Dan sepertinya memang agak susah makan. Asli. Waktu itu ya. Bener. Karena dulu kalau makan keluarnya seperti itu bang. Sebelum yang pengobatan batuk yang parah itu. Gak bisa dicerna berarti ya? Gak bisa. Dan kamu juga kayaknya sepertinya waktu itu aktivitasnya kebanyakan tiduran ya? Bener. Jadi 1 tahun itu benar-benar, aduh, gak tahu deh. Itu cobaan terberat buat Rian ya? Enggak sih bang. Tapi tetap ikhlas jalaninnya ya? Tetap dong ikhlas. Sempat sih ada yang apa namanya, mau ditunjukin nih, ada yang buatin gitu loh.
cuman aku nggak mau. Oh, berarti dari sisi mistisnya juga ada masih ya? Benar, non medisnya. Non medisnya ada, kuat, yang ya. medisnya juga ada ya. Benar. Tapi Rian tetap ikhlas saja menjalani ya, karena Ikhlas. itu juga bagian dari perjalanan hidup ya Rian ya. Benar sekali bang. Cuman ya itu aja. Kalau dibilang cobaan terberat sih belum lah. Masih berat kehilangan kedua orang tua aku waktu di 2013 itu aja. Berarti orang tua sudah nggak ada lagi dua-duanya ya? Udah nggak ada. Terus gimana dong? Rian kan dalam kondisi sakit gini kan tanpa orang tua ya. Itu apa dulu yang dirasain Rian? Ketika ya yang ngerawat kan nenek berarti ya? Nenek Disana, sama adiknya mama. sama adiknya mama ya. Nah, sedangkan kamu nih posisinya lagi sakit. Benar. Heeh. Tapi ya gini loh bang, alhamdulillah sih aku punya adik mama yang aku rasa sih itu copy paste-nya mama aku gitu kan. Nggak ada sedikit pun dia kayak ngeluh ngerawat aku. Memang tulus ya? Selama 1 tahun itu loh bang. Sampai ya boleh dikatakan ada sih hal-hal yang ya maklum lah orang sakit gak bang, nggak bisa ini nggak bisa itu segala macam, dia dengan sabar dengan telaten untuk ngerawat aku sih luar biasa sih. Makanya ya kalau dibilang di saat sakit tuh apa inget kedua orang tua mungkin pastilah bang ya, pasti karena secara aku juga anak bungsu, biasanya kalau demam dikit aja kayak ngeluhnya sama mama ya. tuh lebih kayak mana gitu kan, cuman kalau sekarang ya gimana gitu kan. Iya, tetap harus dijalani ya Rian ya. Ya harus. Kemarin waktu di Padang berapa lama Rian? 14 hari. Dirawat di sana? Enggak dirawat, rawat jalan gitu sih bang. Berarti kamu ngontrak di Padang? Iya. Selama 14 hari ya. Terus apa tindakan yang sudah dikasih di Padang? Kemarin itu di scan gitu bang. Jadi benar-benar kayak saraf itu memang ada penyumbatan seperti itu sih. Ada penyumbatan saraf. Terus kabarnya juga untuk biaya obatnya sendiri itu cukup mahal ya Rian ya? Benar. Jadi 1 butir itu kalau nggak salah dulu 100-an gitu sih. Dan aku harus mengkonsumsi 3 atau 4 butir per hari. Dan itu nggak boleh putus ya? Benar. Waktu itu ya? Benar. Nah kan Rian posisinya kan tidak bekerja. Kalau misalnya pegawai negeri kan enak ya, walaupun sakit ya masih ada gaji bulanan yang ngalir ya. Benar. Tapi ketika seorang freelancer ketika tidak bekerja maka tidak bisa untuk mendapatkan duit. Nah, benar Rian membiayainya waktu itu seperti apa? Alhamdulillah sih bang, ada sedikit tabungan dan aku mutusin untuk jual rumah, jual motor. Oh, sempat ngambil rumah kemarin di Jambi Iya ya? benar. Jadi semua aku putusin untuk jual. Kemarin sempat ditawari sama kakak untuk jual peninggalan almarhum orang tua. Iya. Cuman aku nggak mau. Karena ya selagi ada yang bisa aku jual yang punya aku sendiri, kenapa harus jual peninggalan orang tua aku seperti itu bang. Oke. Jadi pembiayaan Rian ya dari tabungan dan juga aset yang Rian punya selama Rian masih sehat waktu dulu ya? Benar. Tung MC ya? Terus ditambah lagi banyak sih orang-orang baik yang luar biasa yang bantu biaya per bulan ada. Syukurlah, berarti masih banyak orang-orang yang sayang sama Rian ya. Alhamdulillah. Belum lagi teman-teman yang ada di sekitar Rian, benar-benar yang care banget sama Rian ya. Terus kalau sekarang ini gimana kondisinya Rian? Kalau sekarang itu aku masih jalani terapi bang. Terus terapi apa? Seperti terapi apa ya? Saraf seperti itu. Terapi saraf? Benar. Masih alternatif sih. Itu alternatif. Terapinya memang dipandu sama dokter gitu? Alternatif. Oh alternatif. Benar. Oh sorry. Jadi alternatif ya. Jadi kayak awalnya tuh kayak ada sentuhan listrik seperti itu sih. Jadi kayak disetrum lebih seperti itu. Di bagian mana? Di seluruhnya. Seluruh badan? Iya. Terutama di bagian mata. Sudah berapa lama tuh? Untuk yang disetrum itu aku stop dulu. Aku sekarang coba yang apa bang? Memang khusus untuk perbaikan saraf seperti itu sih. Alternatif juga? Iya. Jadi apapun pengobatan tujuannya adalah sembuh, itu tetap Rian cari dan juga jalani ya? Tetap masih mencari-cari yang jodohnya masih bang, masih ikhtiar sampai estetik ini. Itu pada saat terapi respon tubuh Rian gimana? Respon tubuh ya biasa aja. Gak terasa apa-apa? Terasa. Kalau sakit sih ya ditahan-tahan aja lah bang.
namanya juga ini ya, Iya, pengobatan ya. karena keinginan buat sembuh tuh sangat besar sih bang kalau aku. Mm-mm. Kalau sekarang nih Rian berapa persen nih bisa? Sekarang masih sekitar 60 sih bang. 60% ya. Iya, Berarti 4. jarak dekat sih udah lumayan kan. Yang jauh yang susah sekarang. Oh, oke. Jadi masih cari-cari cara ya Rian ya, Benar. supaya nanti penglihatannya juga bisa 100% ya. Tapi kalau untuk tindakan medis yang konsumsi obat itu masih Enggak lagi. nggak lagi ya. Enggak. Jadi banyak dong apa kegiatan-kegiatan Rian yang terkendala Benar. pada banyak. saat Rian ini ya mengalami sakit ini ya. Iya benar sekali. Banyak sih bang. Perubahannya gimana Rian? Perubahannya itu kalau aku nggak bisa bukan nggak bisa aktivitas sendiri sih bang. Jadi kayak kalau ngejob itu aku harus bawa teman. Mm-mm. Karena memang untuk tulisan tuh masih ngeblur ya, masih nyatu gitu bang. Jadi kayak kalau untuk rundown sih aman, karena hafal di luar kepala ya kan. Iya, iya. Mungkin kayak nama-nama orang seperti itu sih bang. Jadi masih harus didampingi Rian ya. Benar. Dan beruntungnya kamu masih ada orang yang sayang-sayang sama kamu ya. Alhamdulillah masih banyak yang Jadi yang support lah intinya. betul. Jadi banyak yang mendukung dan juga mendampingi Rian ketika Rian bekerja ya. Benar. Banyak yang masih support, banyak juga yang ngilang yang jauh. Pasti kan dengan posisi kan ada juga nih ya kita ngelihat mungkin quote-quote di luar sana ketika orang sedang naik-naiknya, naik daun itu banyak yang deket. Tapi Benar. ketika orang lagi down itu yang baru kelihatan nih yang mana benar-benar teman yang tulus dan juga mana teman yang modus gitu ya. Benar sekali bang. Nah, itu Rian ngerasain ya. Nah, jadi awal mula ke Jambi itu bang, aku berharap di pertama kali itu teman-teman lama lah intinya ya kan, itu bakal nge-support gitu kan, bakal ini aku. Ternyata pas di Jambi, aku udah nyampe ke Jambi lagi, mereka tuh kayak kalau nggak tahu ya apa ini perasaan aku atau memang, cuman banyak sih yang bilang juga seperti itu. 180 derajat mereka tuh berubah jauh gitu. Ya sempat down sih bang, sempat kayak mana sih, mending aku pulang lagi aja kali. Tapi kalau aku pulang makin ya karena setahun nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada aktivitas itu juga kayak menimbulkan ini bang, kayak penyakit baru nih kayaknya. Iya. Ya kan, makanya aku tekadkan dulu sudah 1 tahun di berbaring kerjaannya kan nggak ada kerjaan sama sekali, kayak aku sampai kapan nih harus kayak gini gitu kan. Jadi makanya aku putuskan untuk balik ke Jambi lagi gitu loh. Jadi nekat ya. Berharap balik ke Jambi teman-teman yang lama itu support lagi atau gimana, ternyata tidak. Tapi itu sempat down sih. Tapi sorry, ketika kamu balik ke Jambi, gimana dengan keluarga kamu di sana? Keluarga sebenarnya melarang. Mengkhawatirkan kamu kan? Melarang aku pulang ke Jambi lagi. Cuman ya, karena dalam hati aku, dalam diri aku sendiri, nggak bisa gini. Aku nggak bisa hidup seperti ini gitu loh. Kalau aku lama-lama di sini ya, ibarat kata aku bisa mati perlahan sih. Jadi hidupnya bukan di sini gitu. Aku masih mau berkarya, masih mau kerja gitu loh bang. Nggak mungkin aku nyusahin keluarga terus loh. Udah 1 tahun itu sudah lumayan menurut aku bang. Waktu yang panjang aku ngerepotin mereka seperti itu bang. Tapi kan mereka tetap ikhlas dan juga tulus ya sama Rian ya. Cuman dari pribadinya Rian aja yang pengen berubah ya. Emang dari tekad aku sendiri sih bang. Memang nggak mau lama-lama seperti itu. Sebenarnya mereka juga mungkin mengkhawatirkan Rian. Karena kan Rian di Jambi sendirian. Benar. Terus nanti gimana kalau Rian, sorry to say ya ada penyebab-penyebab lainnya sehingga makin terpuruk gitu Rian ya. Takutnya gitu mungkin ya, khawatirannya ya. Bener bang. Karena kalau di sana kan dibantuin semua kan. Iya. Sampai makan pun diambilin sama adik mama itu gitu loh bang. Ya tapi itu lagi lah bang, balik lagi. Karena kalau menurut aku sih gini loh bang, kita sakit itu obatnya tuh sebenarnya nggak harus obat-obat dokter yang ya obat dokter pasti juga lah kan, obat-obat lain dari dalam sih bang, dari diri sendiri sih. Iya. Semangat yang ditumbuhkan dari diri sendiri. Dan itu aku buktikan karena semenjak aku di Jambi aku punya semangat baru. Ya sekarang kondisinya lebih better bang dibanding yang aku di sana dulu. Gitu. Tapi keluarga kamu di sana, nenek sama bibi kamu ada pesan nggak sama kamu? Pesannya ya itu aja sih, tetap hati-hati, itu jaga kesehatan, jaga makan. Itulah bang, ya ibadah sih, jangan tinggal, itu aja. Kamu mau nyampein ini nggak sih sama bibi sama nenek kamu? Apa sih yang mau kamu ungkapin aja.
Intinya aku ucapin terima kasih banyak buat adik mama. Aku manggilnya Ete, abang. Ete Ete ya. itu mama yang paling kecil gitu Heeh, kan. heeh. Sama sekeluarga sih bang, kayak suaminya juga, anak-anaknya semuanya, adik-adik aku kan, sepupu aku, yang bener-bener ngerawat aku selama 1 tahun itu dengan, aku ngerasa ikhlas sih, aku nggak pernah ngerasa Dimarah-marahin ya. dimarahin, Atau mereka disindir ya. mereka ngeluh, disindir, mereka merasa terbebani, nggak sama sekali bang, nggak sama sekali. Biasa kan kalau kita sakit kan perasaan kita lebih sensitif ya kan bang. Iya betul. Tapi selama aku dirawat mereka nggak pernah aku ngerasain hal kayak ngerasa kalau bahasa Jawa itu ibu hati kayak gitu, nggak pernah sih bang. Jadi aku ucapin terima kasih banyak buat adik mama, keluarga, nenek, kakak-kakak aku yang sudah apa ya bang ya, Merawat. ngerawat. Terutama kakak cewek aku juga bang yang nemenin aku kemana-kemana, berobat ke Padang, ninggalin keluarga dan anaknya, bela-belain. Kan aku punya satu kakak cewek kan. Terima kasih banyak sih. Intinya nggak bisa balas apa-apa, mungkin ya semoga Allah lah yang balas gitu. Iya. Mungkin di sini Rian juga butuh doanya selalu ya Iya, dari benar. orang-orang tersayang Rian. Semoga doa-doa tadi dijabah sehingga Rian juga bisa cepat pulih dari Amin. sakitnya. Amin. Ya, dengan berbagai pengobatan-pengobatan nanti yang insya Allah pasti ketemu nih jalan keluarnya nih. Benar, Yang aku mana ya? satu hal sih bang aku pegang bahwa katanya sih setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Iya. Nggak ada yang nggak ada obat, itu ya cuma kematian. Ya banyak belajar lah bang setelah sakit tuh, kayak dengerin ya yang berbau Dakwah, ya. religi seperti itu. Jadi itu yang juga salah satu, selain dari support system dari lingkungan aku, orang-orang sekitar juga, itu juga merupakan salah satu support yang luar biasa sih bagi aku untuk dengerin ceramah-ceramah seperti itu. Oh, yang dulu yang aku lalaikan, yang aku abaikan gitu kan, ternyata mendapatkan efek yang luar biasa juga sih bang. Dan aku juga sudah ada si tempat sharing juga ini orang-orang yang seperti itu. Berarti kamu ngambil sisi positifnya ya. Bener bang, Heeh. nggak pernah. Sekarang udah nggak pernah kayak negative thinking seperti itu, Iya, nggak pernah sih nggak bang. pernah suuzon ya sama Nah, siapapun ya. benar. Untuk apa juga gitu bang. Mm-mm. Bahkan malah menambah buruk kondisi aku sih kalau aku mikirnya. Iya, karena semakin dipikirkan itu akan semakin membuat mental dan juga kesehatan kita juga semakin down ya. Benar. Nah dan di saat aku seperti ini pun banyak omongan-omongan di luar yang kayak sampai di aku, yang ngomongin aku lah segala macam. Aku juga nggak pernah mikirin hal itu sih. Yang Bodoh penting- amat sih orang mau ngomong apa tentang aku sekarang, kondisi aku di luar, sempat ya kayak gitu-gitulah, ngomongin kayak gitu-gitu lah bang. Cuman aku nggak pernah. Pasti ambil. orang banyak mikir macem-macem karena Rian sakit ya. Benar. Tapi Rian ya sudahlah, itu udah terjadi ya. Iya. Dan juga di sini bisa kelihatan yang mana temen tulus ya, Benar. yang mana yang memang pura-pura teman sama Rian ya. Asli bang. Jadi ya intilah, yang sakit itu biasa bang, namanya manusia kan, ada sehat Iya. ada sakit. Gitu kan. Nggak mungkin kita sehat terus gitu. Karena itu cobaan juga kan Benar. dari Allah supaya kita juga bisa mengingat ya. Wah, benar sekali bang. Itu yang terpenting sih. Dan intinya juga sebagai sarana pengurang dosa ya kalau sakit itu ya. Amin ya Allah. Nah Rian, tapi dokter ada ini enggak sih, ada menyampaikan enggak kalau misalnya penyakit Rian ini perlahan-lahan nanti bisa sembuh dan penglihatan Rian juga bisa kembali normal? Pernah ada sih bang, waktu itu dibilang di bangku bahwa kalau untuk saraf ini untuk penyembuhan itu sangat-sangat lama katanya, seperti itu. Berapa lama kata dokter? Nggak dikasih tahu. Hmm. Intinya kalau saraf, karena saraf ini salah satu apa ya bang, hal terkecil juga dalam bagian tubuh kita ya kan. Jadi kayak ya katanya, nggak tahu sih bang, apakah cuman memberikan harapan atau gimana. Aku sih positif aja sih, aku pasti sembuh seperti itu aja. Berarti dokter selalu memberikan inilah ya, hal-hal positif ya, bahwa penyakit Rian ini bisa sembuh ya. Benar. Ya, mudah-mudahan memang benar-benar bisa sembuh ya Rian ya. Amin. Semoga ada keajaiban sih aku. Iya, amin ya. Karena kalau dari semangatnya Rian ini luar biasa banget. Kita doakan juga semoga dari semangatnya, dari kerja kerasnya itu juga akan membuahkan hasil ke depannya. Amin. Sehingga memang benar-benar bisa terbebas dari penyakit ini Rian ya. Amin. Tapi kan ada perbedaan ya ketika mata kamu normal dan juga sekarang sudah terganggu aktivitas-aktivitas selain kerjaan tadi ya. Aktivitas keseharian itu juga pasti berubah banget ya Rian ya. Dibilang berubah sih enggak bang, aku masih aktivitas yang lama masih aku lakuin sih. Tapi agak sulit ya. Nah sulitnya itu gini bang, aku belum bisa nih bawa kendaraan sendiri.
Itu yang pertama. Sebenarnya kalau dipaksain nggak ini kan. Iya, karena kamu kan, belum bisa memandang jarak jauh ya. Benar. Jadi itu yang pertama sih kendala, sama ini Bang, tulisan sih. Itu aja sih sekarang. Kalau untuk aktivitas lainnya seperti mandi, terus kan kalau kamu kan anak kos juga kan di Jambi kan, kayak misalnya cari makan, masak mungkin, terus cuci baju. Itu udah lancar, gak ada kendala. Oh, itu udah aman ya? Aman-aman. Dulu sempat dapat cerita juga, waktu itu Rian mau ke toilet aja itu ngeraba-raba ya? Itu waktu sakit di sana Bang. Waktu masih dirawat di kampung. Oh, itu dulu berarti ya? Iya dulu, waktu zaman sakit. Kalau sekarang sih enggak sih Bang. Alhamdulillah sih. Oke, sekarang berarti udah bisa lah ya aktivitas sehari-hari ya, semua juga aman ya. Aman. Dan juga job-job pun kalau misalnya ada juga Rian tetap jalani ya. Tetap. Cuman tetap harus pakai pendamping tadi ya. Benar. Kalau untuk job sih Bang, aku berani jamin sih nggak ada perubahan kualitas secara itu nggak ada sih. Meskipun kondisi aku seperti ini tetap Rian yang dulu gitu. Rian yang dulu, tetap Rian dulu ya, profesional. Kemarin saya terakhir lihat Rian ngejob di mall yang ada di Teho ya. Iya, benar. Itu job terakhir Rian kalau nggak salah ya. Itu event ya. Karena sekarang banyak kan wedding sih aku Bang. Oh, berarti sekarang sudah mulai menjamur lagi nih job-job Rian ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Kalau dulu kan sampai keluar kota, job-job Rian ya. Kalau sekarang juga mudah-mudahan nanti ada lagi nih yang keluar kota Rian ya. Amin. Tapi gini loh Bang, dulu tuh bener-bener ya karena nggak morsir gitu ya. Dulu sempat satu hari itu 3 job ya kan. Ya pada akhirnya ya tumbang seperti itu. Tapi dari kejadian ini kamu tersadar hal-hal apa saja yang bikin kamu sadar Rian? Kesehatan itu mahal, itu benar. Kesehatan paling penting itu benar. Percuma banyak uang, banyak ini, kesehatan terganggu itu benar sih, udah aku buktiin sendiri. Kalau dulu aku nggak pernah mikir sih Bang, nggak pernah mikir ke situ. Yang penting berarti kamu nih cari duit seperti itu kan. Berarti dulu kamu nih untuk jam istirahatnya itu kurang ya? Kurang banget Bang. Dulu pernah di malam di Bungo, terus paginya sudah nyampe kota Jambi, jalan santai, terus lanjut wedding lagi, seperti itu dulu. Rata-rata kan jobnya kayak gitu dulu tuh. Dan ya itulah weekday siaran kayak gitu-gitu. Berarti sangat aktif sekali sampai lupa istirahat. Pasti kamu juga sering telat makan sih dulu ya? Asli, bener Bang. Dan orangnya ya telat makan tuh juga pastilah Bang. Apalagi kalau kita nge-MC kan waktu makan tuh kan susah kan Bang. Iya betul. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran buat Rian ya. Ketika waktunya istirahat ya istirahat ya. Benar. Sekarang pun juga aku nggak gini loh Bang. Kalau ada job ya alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak ada job berarti aku disuruh istirahat. Itu aja sih ambil ininya. Tetap syukurin aja ya Rian ya. Kalau dulu nggak Bang. Kalau dulu tuh kalau kosong 1 minggu aja tuh kayak waduh, hampa ya. Minggu depan kosong nih, gimana nih kayak gitu-gitu loh Bang. Waduh nggak bisa nih kayak gitu kan. Kalau sekarang sih ya kalau ada ya ambil. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada sudah. Berarti disuruh istirahat. Iya istirahat. Itu aja. Nah itu yang harus diperhatikan juga nih buat sobat-sobat podcast ya. Kalau misalnya kerja sih boleh kerja, tapi harus tahu waktu juga ya. Benar. Ketika kita istirahat, ketika mungkin waktu ibadah, itu tetap harus diprioritaskan ya. Benar sekali Bang. Jadi percuma sih Bang, bukan percuma sih. Selama ini ngumpul-ngumpulin segala macam ya seketika habis ya kan untuk kesehatan. Karena kesehatan itu adalah aset yang tak ternilai harganya ya. Benar. Rian ya, dan penting banget untuk dijaga ya Rian ya. Iya benar sekali Bang. Tapi kalau sekarang lebih care lah lagi berarti Rian ya. Sangat care dengan diri sendiri gitu loh Bang. Berarti nggak boleh telat makan lagi ya Rian ya. Nggak boleh. Jadi pagi tuh harus sarapan. Kalau dulu tuh aku orang yang nggak bisa sarapan. Oh berarti langsung makan siang dong. Benar. Orang yang nggak skip gitu Bang. Gara-gara kamu ngekos atau gimana tuh? Enggak juga sih. Emang nggak tahu Bang. Emang pagi tuh emang susah buat makan gitu kan. Dirapel ya. Bener. Makan siang. Tapi makan siangnya dirapel sampai makan subuh ya. sampai besok pagi lagi ya. Makan siang lagi ya. Dulu tuh aku juga sering konsumsi makanan-makanan di luar gitu kan Bang, kayak junk food. Junk food kamu sering banget sih Rian. Junk food ya, kalau Abang lihat story dari dulu ya kan? Saya lihat kan story Rian itu ketika siang dia ada di resto ini, terus agak sore sedikit di cafe ini. Bener. Malam terus di resto yang beda ini. Lagi, kayak gitu resto topi itu loh. Jadi bener-bener dulu tuh ya
ke kafe ini, kafe A, B, C gitu. Sehari-hari tuh kerjaan gitu aja weekday. Karena ya dulu kayak gini loh Bang, cari uangnya 1 hari ngabisinnya 6 hari gitu kan. Iya. Kan dulu konsepnya kayak gitu. Betul. Karena kan job Rian kan sekali dapat job kan itu kan duitnya lumayan ya Rian ya. Lumayan banget Bang. Tapi sekarang ada pantangan makan nggak sih Rian? Pantangan nggak ada. Nggak ada. Berarti semua dihajar ya. Dihajar. Tapi perlu diingat juga nggak boleh makan Iya, junk bener. food ya. Nggak. Nah kalau dulu Bang, aku junk food itu nggak pernah makan karena aku nggak. Kalau yang solo-solo aku emang dari dulu nggak sih Bang. Berarti kamu Memang kopi, teh. bener. Kopi, teh, terus ya makan. Kan gitu. Cuman mungkin kurang sayur dan buah ya Rian ya. Mungkin karena anak kosan lah pula ya kan. Siapa tahu ada yang mau ngantarin atau mau endorse ya Rian ya, Iya, bisa apalagi ya. makan mie instan itu, aduh itu tuh kayak menu Favorit ya. ya. Senin rendang ya. Selasa soto ya. Iya bener. Rabu kari. Kan ganti-ganti ya kan. Betul. Hari Jumat ayam bawang. Bener, itulah. Hari Minggu deh baru makan di kondangan. Baru perbaikan gizi ya kan. Perbaikan gizi. Aduh, tapi bisa diceritain nggak sih kalau dulu Rian jobnya itu sampai mana saja sih Rian? Kalau job dulu alhamdulillah Bang, sudah pernah nge-MC sampai ke Malang, Wah, Semarang, ih keren ih. Jakarta Convention Center udah pernah sekali. Heeh. Terus kalau daerah Sumatera sih udah kemana ya? Kalau Banyak lah. Kayaknya bukan yang ditanya bukan pernah, tapi yang tidak pernah di daerah Sumatera tuh yang mana? Paling itu ya. Aceh kayak belum. Aceh kayaknya. Selebihnya udah semua ya Rian ya. Tapi alhamdulillah sih Bang ya. Ini Rian hebat juga ya, multi talent dan semua job itu tidak hanya wedding tetapi juga job-job lain, event itu semua dihajar sama Rian dulu ya. Emang basicnya awalnya ini Bang, event. Event ya. Iya. Mm-mm. Kalau terus semakin event semakin sepi ya wedding gitu kan. Tapi kamu belajar dari mana sih Rian? Otodidak. Keoptimis. Kamu membangkitkan keoptimisan kamu gimana? Karena kan maaf ya, kamu kan dari salah satu ya kan? kabupaten ya. Iya. Nah, Kabupatennya kecamatannya lagi. iya. Bukan kotanya kan. Nah, kamu membangun keoptimisan kamu. Oh, saya nih punya kemampuan juga nih dan saya juga harus mampu bersaing nih di kota. Gimana tuh Rian? Basically sih Bang, aku sih orangnya yang suka ngomong sih emang. Dari sekolah itu memang sih jurusan IPA. Karena Berarti IPA kan biasanya diem gitu kan. Kamu dulu presentasi pasti kamu jubirnya. Ya. Tapi di kelas aku paling ribut gitu loh. Dia di kelas itu kan. Tapi kamu anak IPA ya? Iya, anak IPA. Luar biasa. Tapi IPA yang ribut, akunya yang ribut gitu Bang. Jadi kayak merantau itu awalnya kan panjang sih perjalanannya Bang. Pernah jadi OB, pernah jadi waiters, pernah jadi kasir, pernah jadi marketing segala macam. Baru ikut seleksi di salah satu radio Jambi, swasta Jambi. Radio sekarang bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Sebelum ini udah tutup radionya. Gak digaji ya? Oh, waktu itu aku ini barter sama kos. Oh, oke. Iya. Oke. Terus abis itu baru itu double job itu Bang. Malamnya aku siaran, siang ke malamnya aku jadi waiters di salah satu resto gitu kan, di cafe gitu kan. Terus setelah itu ada salah satu TV swasta buka audisi, ikutan lah. tahun berapa sih? 2014. Oh, 2014. Saya Ya. sudah di TV itu kayaknya. Oh, udah dong. Enggak ding. Abang udah. Aku udah pindah. Abang udah pindah. Aku udah pindah ke Iya, sini. Abang udah pindah, nggak ketemu kita. Iya, betul. Jadi diterima di situ. Akhirnya aku dapat SP1 di tempat kerjaan karena mangkir 1 hari untuk audisi. Astaga. Dan Saya tahu kamu kerja di mana. tahu lah ya. Iya, tahu. Tempat ayam-ayam gitu. Nah terus Bang, setelah itu baru aku mutusin, udah SP1 nih, ya udah deh. Keterima juga di salah satu TV. Kepalang tanggung ya. Ya, tanggung ya udah lanjut gitu loh. Ya udah aku ambil keputusan, aku keluar dari situ langsung ya dapatlah program Bang waktu itu, nggak digaji 3 bulan kalau nggak salah. Astaga, serius? Jadi aku cuman 3 bulan gak digaji, terus kamu ngandalin makan dari mana dong? Nah itu Bayar juga kosan gimana? ada di radio kan, radio masih Oh dapet, iya, aku Bang, masih radio lancar masih. waktu itu. Oh iya, oke. Jadi sempat lah beberapa bulan sih, kayaknya nggak nyampe 3 bulan deh. Heeh. Jadi sudah ada gaji juga kan. Oh, berarti kamu dulu jadi host magang ya? Bener. Nah setelah itu Bang, Tapi beruntung banget zaman gue ya. Zaman gue tuh nggak ada host magang dulu.
langsung dibayar. Langsung ya? Langsung dibayar. Kalau aku dulu ada masa percobaan. Aduh kasihan banget ya. Untung gue nggak masuk zaman lu ya Rian. Aduh, jadi terus aku mikir bang, wah kayak jadi MC deh kayak kan. Jadi aku coba PDKT SKSD gitu sama salah satu IO waktu itu kan. Bang, kalau ada job MC butuh MC, ajak dong gitu kan. Sebut saja Bang Ari, bukan? Bukan, Ko Abeng waktu itu. Oh iya, Ko Abeng. Yang ketemu semalam kan? Bukan ya? Bukan. Tapi mirip loh. Itu Bang Adit. Oh iya, oke. Ya, oke. Terus diajak lah bang untuk exhibition apa motor, salah satu brand motor di mall kan. Oke. Di situ aku nge-MC nggak berhenti cowok karena excited kan bang. Iya. Terus dia bilang dibayarnya ya ala kadar waktu itu bang. Karena kan baru-baru ya. Bener. Terus dia bilang aku baru nemu sih satu MC yang nggak berhenti ngomong. Jadi dia tertarik sama aku. Jadi akhirnya berlanjut gitu loh. Akhirnya belum sampai ke acara-acara agak gede seperti itulah. Kalau dulu kan pertama-tama MC kan dia nggak berhenti ngomong. Sekarang kan udah tahu suara kita tuh mahal pasti deh dijaga-jaga. Ngomongnya per 2 menit udah gitu ya. per item acara ya. Paling kalau ngomong lagi ngucapin selamat datang. Udah tahu capek, udah tahu harga ya. Benar. Udah selamat datang udah gitu ya kan. Kalau dulu ya diajar aja semua ya. Hajar karena emang masih semangat ya kan. Berarti kamu belajarnya otodidak gara-gara banyak job ya. Benar. Oh, jadi kamu dapat kepercayaan banyak dari perusahaan ini. Alhamdulillah. Sehingga berlanjut terus ya, Rian ya. Dulu tuh inspirasi pertama tuh Bang Amzol. Bukan, aku belum ada. Bukan belum kenal, aku belum lahir pada zaman itu. Wow, belum lahir. Aku kan lahir dari MC. Aku kan jadi MC itu 2016 atau 17 gitu lupa aku. Oh, berarti duluan aku ya jadi MC. Duluan kamu kayaknya. Tapi abang udah di TV udah lama ya kan. Di TV udah lama cuman belum coba untuk MC gitu. Kalau kamu kan MC iya, TV jalan, radio jalan. Bener, tiga job waktu itu. Jadi itu bang, ada si Bang Faisal, Bang Ical. Mungkin abang tahu si senior juga sih sekarang udah MC ya? Iya, salah satu juga Bang Romi. Oh, Bang Romi Novka. Bersama saya Romi Novka. Oh, berarti itu panutan kamu dulu ya? Iya, kalau untuk yang di Jambi bukan panutan sih pakai. Tapi beneran nggak pernah ikut kelas gitu ya Rian ya? Nggak, sama sekali nggak pernah. Seminar gitu nggak ada pernah ya? Ikut kelas public speaking nggak pernah sama sekali bang. Tapi keren banget ya public speaking Rian ya. Mungkin terbiasa gara-gara di radio nyampaikan materi. Bener. Di TV juga nyampein materi. Jadi dapat kosakata baru Rian ya. Benar, di radio juga sih bang, banyak belajar tuh di radio. Karena ya siaran kita kalau penyiar radio itu bang, satu huruf jadi satu kata jadi satu kalimat, satu kalimat jadi satu paragraf. Iya betul. Berikutnya satu paragraf jadi satu bab, satu bab halam. Satu buku, gitu. Itu kerennya ya. Benar. Jadi intinya kalau misalnya public speakingnya mau bagus, ya harus dilatih juga dengan pengalaman di lapangan dan memperbanyak baca, Rian ya. Baca sama nonton kan sekarang YouTube kan bang. Betul. Jadi buka referensi di YouTube, lihat presenter ataupun juga influencer di YouTube tuh sangat ngaruh sih bang, menambah kosakata kan. Oke, berarti itu strategi dari Rian juga ya. Bener. Supaya bisa public Jadi, speakingnya ya. Kayak ngupgrade itu aku sih liatnya sih kayak Robby Purba, Coki Sitohang, itu si siapa namanya? Aduh, William, Boy William, kayak gitu sih bang. Menurut aku mereka tuh keren banget, bahasanya keren kayak gitu kan. Cara penyampaian keren. Siapa tahu kan nanti Rian juga bisa menyusul mereka kan. Amin, tiba-tiba kan dapat tawaran nih TV nasional nih. Amin. Ya kan? Rian dihubungin, bawain acara dangdut dong. Dangdut sih. Gak apa-apa, karena basic awalnya kan di TV itu emang aku bawain acara dangdut. Oh iya. Iya. Gara-gara kamu penyanyi juga kali. Enggak. Kan suara kamu bagus, pernah ikut lomba sama saya. Kan penyanyi lomba kan, bukan penyanyi yang gimana kan. Tapi kan suaranya bagus. Ya Allah, enggak lah bagus. Tapi seorang MC itu juga harus dituntut bisa nyanyi ya, Rian. Benar. Nah, itulah bang kelebihan kita MC. MC itu bisa nyanyi, cuman kalau penyanyi belum bisa nge-MC ya kan. Betul. Ketika penyanyinya nggak datang ya siapa yang gantiin? Kalau nggak kita ya. Ataupun nggak ada atensi ya kan. Masa penyanyi terus gitu dari awal sampai akhir kan nggak mungkin juga kan. Kasian kan. Pernah zaman COVID. Ingat nggak? Oh iya, nggak boleh atensi ya. Nggak boleh atensi kan. Tapi MC boleh kan. Tapi MC boleh karena kita megang mic sendiri. Bener. Iya bener. Masih ngerasain tuh bang. Masih kerasa ya. Masih. Ya ampun, banyak banget pengalaman Rian berarti ya. Sudah sampai keluar kota, sampai keluar negeri. Next
luar negeri baru jalan-jalannya aja. Ya lihat story Rian dulu ya, lihat apa posting-postingan Rian, tiba-tiba paginya di kota Jambi, ini malam udah di mana nih anaknya? Iya Bang Maro tuh, masya Allah banget sih Bang, benar. Jadi kayak ya, pokoknya diembat semua deh, selagi nggak nabrak gitu kan, diembat semua itulah. Pokoknya hajar semua hajar dulu ya. semua. Tapi sekarang sudah mulai direm ya. Iya pasti Bang. Tapi terakhir kemarin MC yang saya bilang tadi ya, atau ada lagi? Ada ya. Setiap tiap minggu kayaknya udah full deh Rian ya. Nggak full sih, ada sih 1 atau 2 yang bolong gitu. Terakhir kemarin wedding ada minggu kemarin. Oh minggu kemarin ada wedding. Minggu ini insya Allah ada juga sih. Oke. Nah Rian kasih tips juga dong sama sobat-sobat podcast nih. Jadi seorang MC itu kan yang pasti pertama adalah skill ya. Skill dalam membawakan acara, itu yang penting ya. Lalu apalagi sih poin-poin lain yang harus diperhatikan supaya penampilan kita bagus, Rian? Waduh, ditanya senior nih. Sebenarnya gini loh Bang, kita setiap orang tuh pasti punya bakat. Sorry, senioran kamu ya. Kamu udah di MC ya? Iya di MC. Iya benar. Iya beda 2 tahun ya. Sebenarnya ini sih Bang, percaya diri sih itu kunci awal sih Bang. Percuma kita pintar public speaking, kita banyak kosakata, kita banyak wawasan, tapi kalau tidak ada percaya diri dalam diri itu susah Bang. Iya betul. Karena kalau orang pede itu bisa aja, dia nggak bisa, tiba-tiba dengan pede dia yang luar biasa tuh tiba-tiba bisa gitu loh. Nggak harus gini. Jadi intinya yang pertama kali dia punya tuh yang kepercayaan diri. Memang kebanyakan MC kan percaya diri udah over ya kan. Nggak ada kebenaran. Itu kelewatan ya. Iya nggak ada, maksudnya nggak ada malunya lagi ya kan kita Bang gitu loh. Maksudnya dalam arti konteks kata nggak ada malunya lagi ya itu. Nggak grogi lagi di hadapan banyak orang pun juga biasa. Udah biasa gitu. aja ya, nggak gemeteran lagi ya. Karena kertas nggak kalau grogi itu bakal ngerusak semua sih Bang. Sepintar apapun kalian, konsepnya sebagus apapun, kalau sudah nervous itu hancur. Oke, percaya diri yang pertama ya. Yang kedua Rian. Yang kedua itu yang skill boleh sih. Iya. Memang skill harus punya sih Bang. Betul, dan harus upgrade terus ya. Harus upgrade, jangan mau ketinggalan. Betul. Ya. Terus yang ketiga itu kayaknya ciri khas sih Bang. Oh harus ada ciri khas ya. Karena kalau kita ngikutin kopas salah satu orang itu kayaknya orang bakal mandangnya ini plagiat plagiat bahasanya kan. Mending kamu yang amannya aja deh. Kalau kamu orangnya yang nggak bisa heboh-hebohan, jangan dipaksa. Betul, gitu loh. Karena kan kalau MC itu kan ada segmennya masing-masing ya. Bener. Kalau segmennya formal ya udah formal. Bener. Tapi kalau mau coba semi formal juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu di luar jalur itu bakal bukan jadi diri kita sendiri ya. Jangan, kalau bukan diri kita sendiri jangan coba. Itu nggak bakal enak dilihat orang gitu. Oh sorry. Meskipun abang ngerasa udah kayak yang heboh-heboh itu, tapi orang lihatnya enggak malah garing ya. Ya itu bukan lo kayak gitu loh itunya. Jadi kalau aku ciri khas ya. Tipe orang yang enggak ini Bang, nggak bisa yang heboh, terlalu heboh, yang manjat-manjat pagar, karena kita nggak bisa maksain ya. Bener, dia bisa maksa. Jadi kalau ada sih Bang klien yang nuntut yang bisa nggak kayak si manjat pagar gitu ya, si A gitu kan, waduh, mohon maaf, gue bilang daripada aku mohon maksa, maaf ya, gitu kan. Rian bukan pemain debus, ya. Mohon maaf. Jadi mending nggak usah. Aku ya bisa sih bikin heboh, cuman heboh dalam arti kata yang versi akunya gitu. Iya, masing-masing kan punya style sendiri-sendiri ya, nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa Bang. Oke, itu yang terakhir, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, satu lagi deh, biar bisa kita bilang terakhir ya. Yang keempat ya pasti kamu harus bisa penampilan ya. Enggak, penampilan oke. Ya, penampilan tadi masuk kemana ya? Oh ya, personal branding lah ya. Personal branding penting, sama satu lagi tuh relasi Bang. Relasi. Jadi, harus menjaga kamu jadi public relation kamu diri sendiri gitu loh. Gimana betul. caranya kamu membangun citra sendiri betul keluar banget. gitu iya, kan. Betul banget. Jadi MC itu adalah seorang PR juga. Iya, kalau sama klien tuh jangan cemberut ya Rian ya. Kakak cantik nih ya. Harus gitu. Iya. Meskipun dalam hati lagi putus cinta mungkin, lagi bokek mungkin ya kan. Tapi pas ketemu klien, hai kakak, kayak gitu-gitu lah. Ih, kakak makin glowing kakak. Apa rahasianya? Cuma pakai sampo. Sampo di muko gitu. Itu penting ya Rian ya. Bener.
Dan juga kita harus menciptakan suasana yang berbahagia terus ya kalau ketika ketemu klien ya. Bener, ramah juga sih Bang. Harus ramah. Oke lah, itu tips MC menjadi seorang MC yang baik versi Rian Putra Hatta. Oke, Rian, ini gak kerasa nih Rian kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita udah dikodein nih, harus berakhir nih pertemuan kita hari ini. Dari tadi nih. Ini kurang lebih kita udah ngobrol 2 tahun. 2 tahun. Kelamaan ya, Pak. Oke. Nah, Rian saya doakan deh semoga Rian nanti bisa kembali normal. Amin. Ya, job-jobnya juga makin lancar sehingga juga bisa membahagiakan orang-orang yang Rian sayang, orang-orang yang ada di kampung, ada bibi, Ete tadi ya, nenek, ada nenek, kakak, dan juga keponakan-keponakan. Serta juga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana yang lagi sakit. Amin. Semoga mereka juga punya semangat Rian ya untuk bisa mencapai kesembuhan Rian. Amin. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga ya oper-oper job. Oh siap, aman. Kalau itu pasti dong ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, walaupun Rian sekarang memiliki keterbatasan, tetapi kinerja MC Rian ini tetap profesional. Insya Allah tetap. Ya, tidak ada berkurang sedikit pun ya untuk kualitasnya. Berani dijamin. Betul sekali. Baiklah, terima kasih banyak Rian sudah hadir di podcast Punya Kita. Tapi Rian, kami minta Rian ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita untuk sobat-sobat semua. Tapi pakai gaya Rian. Gayanya adalah tangannya di atas, ya di atas, terus dilebarkan. Diayunkan ke kiri. Coba angkat tangannya, dua-duanya. Angkat dua tangannya, terus gini. Kiri. Oke. Gitu. Yuk, silakan Rian. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Yeay, terima kasih Rian. Terima kasih Bang Hamzah, terima kasih TVRI Jambi. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan RPH Rian Putra Hatta di podcast Punya Kita. Sampai jumpa.